Kenapa yang minoritas yang ditangkap, yang mayoritas dibiarkan? Selama masih begini, Muslim, agama Islam akan tetap dihina dan terhina terus-menerus. Dari mana Yusuf Manubulu dikatakan bisa menistakan agama? Itu kan dari kesaksian orang, lalu ditayangkan. Yusuf Manubulu, saudara. Ya kan, dan ini adalah satu sedikit cuplikan aja, saudara, cuplikan aja. Dan saya melihat cuplikannya itu juga agak ngeri-ngeri juga ya, ngeri-ngeri sedap nih, saudara. Karena apa? Ada yang dibilang nantang-nantang. Lah ini, saudara. Ya kan? Tantang umat Islam. Pendeta Yusuf Manubulu, tunjukkan kelebihan Nabi Muhammad. Ini karena disinggung-singgung nama-nama ini, saudara. Mengapa menyinggung nama itu ya? Dan begitu nyinggung nama itu, keluarlah, saudara, namanya YouTube. Ya kan, YouTube siapa aja bisa mengupdate mereka. Dan begitu keluar, sekali dilaporkan, 2 kali, 3 kali, lama-kelamaan kepolisian ini mungkin gatal telinganya. Oh, ini kok terus-menerus. Akhirnya apa? Dilakukan penangkapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, dan semua umat Islam dimanapun berada selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, setelah kemarin kita reaction video dari channel si Rudy Yohanes Sang Debaters ya, yang dimana di situ Rudy Yohanes mengabarkan bahwasanya Pendeta Yusuf Manubulu didatangi dan akan dipanggil Polda Jabar. Dan ternyata kabar berkembang lebih lanjut ya, perkembangan dari kasus Yusuf Manubulu ini dikabarkan Yusuf Manubulu ditangkap polisi. Sahabat, berbagai macam reaksi datang dari para YouTuber Kristen, tidak terkecuali dari Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim bagaikan pahlawan kesiangan ya. Saifuddin Ibrahim membela Pendeta Yusuf Manubulu, lagi-lagi tidak ngerti kronologinya, tidak tahu menahu duduk persoalannya, tetapi di sini Saifuddin Ibrahim langsung gacor, ngegas, marah-marah. Oke sahabat, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video dari Saifuddin Ibrahim. Kenapa yang minoritas yang ditangkap, yang mayoritas dibiarkan? Ini harus saya live, harus saya tanggapi. Selama masih begini, Muslim, agama Islam akan tetap dihina dan terhina terus-menerus. Atau beginikah cara untuk membela agama mayoritas? Oke sahabat, sampai di sini kita reaksi dulu ya statement dari Saifuddin Ibrahim yang selalu mengkotak-kotakkan antara mayoritas versus minoritas. Sebenarnya dari kita umat Islam tidak ada yang seperti Saifuddin Ibrahim ini kelakuannya, mengkotak-kotakkan antara mayoritas dan minoritas ya. Justru Saifuddin Ibrahim sendiri yang membuka jurang itu semakin menganga. Selalu saja isu yang diangkat oleh Saifuddin Ibrahim ini adalah perlakuan hukum yang tidak adil kepada mayoritas dan kepada minoritas. Ini yang selalu di-framing oleh Saifuddin Ibrahim. Padahal Saifuddin Ibrahim ini ngerti apa tentang hukum? Kaitannya tentang Yusuf Manubulu dengan segala kasusnya. Ngerti apa dia? Tiba-tiba saja tidak ada angin, tidak ada hujan, dia mengkotak-kotakkan antara minoritas dan mayoritas. Dan di sini framing lebih keji ditebar oleh Saifuddin Ibrahim ya, menebar kalau begini terus Islam akan semakin terhina. Terhina dari mananya, Din? Tidak ada urusannya dengan agama Islam. Ini adalah perbuatan saudara seimanmu, yaitu Yusuf Manubulu.
Kalaulah sudah berurusan dengan hukum, sudah pasti pelakunya adalah melanggar hukum. Seperti dirimu itu, Din, melanggar hukum, tetapi kamu itu pengecut, tidak berani pulang ke Indonesia. Dan ingat Saifuddin Ibrahim ya, jangan pernah memframing Islam semakin dihinakan dengan kasus seperti ini. Tidak, Din, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang menandingi ketinggian agama Islam. Jadi walaupun framing kau tebar kemana-mana, kau memframing Islam akan semakin dihinakan, itu kan omongan mudin, tidak akan ngaruh sama sekali. Justru dengan segala penistaan yang dilakukan oleh siapapun, menghujat, menistakan agama Islam, akan membuat agama Islam semakin bersinar. Percayalah itu, Din, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Dan sekali lagi Saifuddin Ibrahim, jangan pernah mengkotak-kotakkan mayoritas dan minoritas. Semua pelanggar hukum harus diproses secara hukum. Dengan membuat undang-undang yang timpang sebelah, kelihatannya adil tetapi tidak ada keadilan di sana. Bagaimana mungkin, saudara-saudara? Dari mana Yusuf Manubulu dikatakan bisa menistakan agama? Itu kan dari kesaksian orang, lalu ditayangkan, lalu disampaikan. Kelihatannya bukan Saifuddin Ibrahim kalau tidak tebar framing ya. Lagi-lagi Saifuddin Ibrahim ini berbicara tentang ketimpangan atau perlakuan hukum yang berat sebelah menurut Saifuddin Ibrahim ini ya. Berat sebelah antara minoritas dan mayoritas. Selalu saja merasa terzolimi, padahal perlakuan hukum sama bagi semua warga negara Indonesia. Siapapun itu, agama apapun itu, kalau melanggar hukum ya diproses secara hukum. Adil bukan? Tidak seperti Saifuddin Ibrahim yang selalu menangis, selalu curhat, dan lalu memframing, dan framingnya sangat keji. Itulah Saifuddin Ibrahim. Dan dari mana Yusuf Manubulu bisa ditangkap polisi? Kasusnya apa? Nah, ini di sini Saifuddin Ibrahim yang tidak tahu. Makanya, Din, kalau tidak tahu itu cari tahu dulu setidaknya ya. Jangan asal gacor, tetapi justru nanti statementmu itu akan membuat malu dirimu sendiri, Din. Coba mari kita tengok, kita lihat, kita simak ya. Ini adalah sebuah statement dari YouTuber Kristen yang bernama Hendro Firleso. Bahkan oleh Yusuf Manubulu, saudara. Ya kan, dan ini adalah satu sedikit cuplikan aja, saudara, cuplikan aja. Dan saya melihat cuplikannya itu juga agak ngeri-ngeri juga ya, ngeri-ngeri sedap nih, saudara. Karena apa? Ada yang dibilang nantang-nantang. Lah ini, saudara. Ya kan? Tantang umat Islam. Pendeta Yusuf Manubulu. Tunjukkan kelebihan Nabi Muhammad. Ini karena disinggung-singgung nama-nama ini, saudara. Mengapa menyinggung nama itu ya? Dan begitu nyinggung nama itu, keluarlah, saudara, namanya YouTube. Ya kan, YouTube siapa aja bisa mengupdate mereka. Dan begitu keluar, sekali dilaporkan, 2 kali, 3 kali, lama-kelamaan kepolisian ini mungkin gatal telinganya. Wah, ini kok terus-menerus. Akhirnya apa? Dilakukan penangkapan. Ya kan? Ngeri-ngeri sedap menurut statement dari Hendro Firleso ini menanggapi kasus ataupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pendeta Yusuf Manubulu. Dan ternyata Yusuf Manubulu ini pernah menantang kepada umat Islam untuk menunjukkan kelebihan Nabi Muhammad ya. Sangat jelas sekali penistaan dilakukan oleh pendeta Yusuf Manubulu, sehingga dari pihak internal kekristenan sendiri di sini yang berstatement adalah Hendro Firleso. Ini adalah seorang YouTuber Kristen, menilai kasus pendeta Yusuf Manubulu ini memang ngeri-ngeri sedap.
Karena apa? Dia di situ menistakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini YouTuber Kristen sendiri yang ngomong, Din. Makanya Din Saifuddin, kalau tidak tahu menau, lebih baik cari tahu dulu ujung ataupun pokok permasalahan, kronologinya bagaimana, apakah kesalahan yang dilakukan oleh Yusuf Manupulu. Jadi jangan asal ngegas, jangan asal gacor, ya, koar-koar mengkotak-kotakkan mayoritas minoritas, merasa terzolimi, menilai tidak adil atas perlakuan hukum yang ditimpakan kepada mayoritas dan minoritas. Nah, itulah Saifuddin Ibrahim. Jadi seandainya Saifuddin Ibrahim ini tahu duduk permasalahannya, tahu kronologinya, dan tahu kasus ataupun kesalahan yang dilakukan oleh pendeta Yusuf Manupulu, maka Saifuddin Ibrahim akan malu semalu-malunya. Tidak jadi dia menjadi pahlawan, ya, pahlawan kesiangan bagi Yusuf Manupulu yang justru akan ditertawakan oleh internal kekristenan sendiri. Oke sahabat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.